Halo, apa kabar anak-anak hebat? Ketemu lagi dengan Pak Angga. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tema keempat, subtema ketiga, pembelajaran 5 dan 6. Ini sekaligus akan mengakhiri pembelajaran kita di tema keempat ini. Muatan yang akan kita pelajari yaitu muatan IPA tentang gangguan organ peredaran darah, muatan SPDP tentang gambar cerita, muatan PPKN tentang tanggung jawab warga masyarakat, dan muatan bahasa Indonesia tentang amanat pantun. Mari kita lihat pembelajaran pada hari ini. Anak-anak, seperti yang kalian lihat, Udin sedang membuat cerita bergambar. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Kira-kira, apa saja hal-hal yang perlu disiapkan Udin dalam membuat cerita bergambar? Yang pertama, sebelum membuat cerita bergambar harus menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cerita bergambar. Yang kedua, setelah alat dan bahannya ada, kita harus membuat sketsa gambar cerita. Dan yang ketiga, kita akan menyempurnakan sketsa gambar yang telah dibuat, ya. Kemudian terlihat di situ Udin sedang menggambar cerita tentang si pitung. Bagaimana alur cerita yang digambarkan Udin? Mari kita lihat di sini ya. Yang pertama, si pitung rajin mengaji dan silat. Yang kedua, si pitung gemar berlatih silat bersama temannya. Yang ketiga, si pitung gagah berani melawan kompeni demi membela rakyat, bangsa, dan negaranya. Bagaimana? Menurut kalian, apakah antara gambar dan alur ceritanya itu saling mendukung? Iya, pasti saling mendukung ya. Nah, kalau kalian lihat, si pitung tadi rajin bermain silat atau rajin berlatih silat. Pasti silat atau kemampuan bela diri memiliki manfaat. Apa saja manfaat dari kemampuan bela diri? Ya, yang pertama adalah manfaat fisik. Ada 3 manfaat di manfaat fisik ini. Yang pertama adalah terbentuknya postur tubuh yang seimbang. Yang kedua, menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Dan yang ketiga adalah terbentuknya koordinasi otot-otot pada tubuh. Seperti yang kalian pernah pelajari bahwa otot-otot pada tubuh itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot lurik, yang kedua otot polos, dan yang ketiga adalah otot jantung. Nah, otot jantung inilah yang bekerja dalam sistem peredaran darah manusia. Apabila tidak ada koordinasi yang baik antar otot pada otot jantung ini, maka akan timbul penyakit organ peredaran darah manusia. Contoh penyakit yang mengganggu organ peredaran darah manusia yaitu varises. Bagaimana varises itu bisa terjadi? Mari kita lihat. Yang pertama, vena membawa darah dengan rendah oksigen ke jantung. Kemudian, akibatnya katup vena melemah dan tidak mampu menahan akumulasi darah, sehingga terjadi penumpukan darah di dalam vena. Penumpukan darah yang terus-menerus akan mengakibatkan vena yang membengkak dan berwarna kebiruan. Itulah yang disebut sebagai varises. Oke? Nah, manfaat yang kedua dari memiliki kemampuan bela diri yaitu manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisik, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosi. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Dan yang ketiga adalah manfaat sosial. Dalam seni bela diri, diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama.
Selain itu, bela diri mengajarkan sikap empati dan berbuat lembut. Selain itu, kamu juga diajari untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawanmu. Anak-anak, minggu pagi Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa, salah satu wilayah di Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Amatilah gambar berikut ini. Seperti yang kalian lihat, ini adalah faktor-faktor penyebab adanya banjir yang disebabkan oleh masyarakat atau manusia. Gambar pertama adalah tentang penebangan pohon. Gambar yang kedua adalah tentang orang atau warga atau masyarakat yang sedang membuang sampah di sungai dengan sembarangan. Terlihat di situ sungainya begitu kumuh karena banyak sekali sampah-sampah di dalamnya. Ya. Kemudian, faktor penyebab terjadinya banjir menurut ini yaitu 1. Penebangan hutan secara liar dan membuang sampah sembarangan, baik itu di tempat sampah yang sudah melebihi kapasitasnya ataupun di sungai-sungai yang digunakan sebagai aliran air, ya. Menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan adalah akibat dari kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Contoh, membuang sampah di sungai. Tindakan warga masyarakat membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu terjadi karena sampah akan menyumbat aliran air sungai dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Ini adalah contoh dari ketidakadanya tanggung jawab dari masyarakat tentang menjaga lingkungan. Ya. Nah, selain banjir, kira-kira apa saja akibat dari tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya? Mari kita lihat ya. Akibat dari tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya yaitu 1. Apabila tidak melaksanakan ronda, ya, maka akibatnya yaitu lingkungan menjadi tidak aman. Yang kedua, warga menjadi tidak tentram. Yang kedua, apabila warga masyarakat tidak menjaga kebersihan, maka akibatnya yaitu lingkungan menjadi kotor dan kumuh, serta warga menjadi tidak nyaman. Ya, itu adalah contoh-contoh akibat dari tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Ya. Setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun seperti berikut ini. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, tanggung jawab wajib hukumnya. Dan pantun yang kedua yaitu minta uang diberi langsung, beli baju pasti kita senang, bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Nah, ini adalah tugas kalian. Yang pertama
adalah tuliskan amanat dari kedua pantun tersebut. Dan yang kedua, silahkan kalian catat informasi penting pada pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga adalah, buatlah gambar cerita dengan tema, dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Itu adalah tema gambar cerita yang harus kalian buat. Ya, jangan lupa tugasnya dikirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke anak-anak? Oke, Pak Angga akhiri. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.